Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polisi telah meningkatkan penanganan kasus cuitan Ferdinand Huta Heian ke tingkat penyidikan. Apa sebenarnya bahaya dari cuitan Ferdinand ini? Telah bergabung bersama kami Wakil Sekretaris Jenderal PPGP Ansor, Adin Jauharudin. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Adin. Pak Adin, terkait kasus dugaan ujaran kebencian ini sudah masuk ke tingkat penyidikan, begitu. Sebenarnya bagaimana Anda memaknai isi cuitan dari Ferdinand ini? Apakah memang bisa dikatakan ini ada unsur penistaan agamanya? Baik, terima kasih Metro TV yang sudah mengundang pada sore hari ini. Pertama adalah kita ini kan baru saja mengakhiri tahun baru 2021 dan menginjak tahun baru 2022. COVID sudah melandai, tentu masyarakat sedang cukup gembira karena pertumbuhan ekonomi juga sudah cukup membaik. Nah, kita berharap bahwa di awal tahun 2022 ini kita bangkit dengan semangat yang sama, dengan gotong royong dan kesepahaman yang sama menjaga keragaman bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait soal cuitan yang memang membuat heboh akhir-akhir ini dan menyita perhatian banyak orang, saya kira memang perlu dilihat secara tajam. Pertama adalah kita perlu meminta kepada masyarakat agar tidak terburu-buru menyikapi soal cuitan Bung Ferdian ini. Kenapa? Karena bagaimanapun saya kira proses tabayun klarifikasi perlu didahulukan terlebih dahulu. Tapi di sisi lain kita juga mengapresiasi langkah-langkah cepat kepolisian dalam rangka menuntaskan masalah ini secara terang benerang. Kita berharap pihak kepolisian tidak dalam tekanan siapapun, tapi lebih mengedepankan proses hukum yang transparan. Nah, kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran sangat penting, bahwa memang agar dalam media sosial digunakan secara bijak. Nah, tapi bagi pihak-pihak yang resah, kita pun menghargai bagian dari artikulasi demokrasi. Nah, tentu ini menjadi catatan penting agar media sosial yang punya dampak yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat disikapi secara bijak, kemudian tweetan-tweetan yang baik, yang penuh manfaat dan tentu mendorong kemajuan masyarakat. Saya kira itu. Baik, Pak Adin, kemarin juga GP Ansor mengatakan cuitan ini berpotensi membuat keonaran. Keonaran seperti apa? Ya tentu memang dampak dari media sosial ini kan dampaknya kemana-mana. Nah, tapi memang ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Nah, terutama juga Bang Ferdian juga agar belajar lebih mendalami kembali. Nah, yang kita kemudian tidak sepakat terlalu buru-buru adalah mengedepankan bahwa ini bisa menyinggung atau berpotensi memecah belah sara, suku, agama, ras atau golongan. Karena pada satu sisi memang yang seperti kita ketahui bahwa Bung Ferdian ini memang menjadi muslim yang mu'alaf semenjak tahun 2017. Tentu dalam hal ini masih butuh bimbingan, butuh arahan, pendampingan para ustadz, para kiai, para ulama agar betul-betul memaknai keislamannya secara baik dan benar. Oke. Baik, Ferdinand sendiri sudah menjelaskan begitu, katanya cuitannya ini menimbulkan persepsi dan asumsi yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan begitu, Pak Adin. Bagaimana tanggapan Anda? Apalagi ini dikatakan sebenarnya cuitannya agak mirip dengan perkataan Gus Dur yang mengatakan Tuhan tidak perlu dibela, seperti itu. Baik. Sebenarnya kalau disamakan dengan Gus Dur tentu sangat jauh levelnya ya. Pertama adalah Gus Dur adalah guru bangsa, ulama, seniman, budayawan, paham filosofi bangsa ini. Sehingga apapun yang beliau ungkapkan itu adalah refleksi dari perjalanan bangsa ini yang begitu panjang. Nah, tapi kalau kemudian soal Bang Ferdian menjadi Gus Dur menjadi idola beliau, saya kira semua orang juga bisa melakukan itu. Nah, tapi mungkin inilah kaitannya bahwa apapun yang dilakukan di media sosial perlu disikapi secara bijak. Nah, tidak sembarangan kemudian melakukan cuitan-cuitan yang berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan. Nah, intinya adalah gunakan media sosial secara baik. Nah, sekarang prosesnya saya pikir sudah di kepolisian. Jadi kita minta kepada masyarakat bikin kegaduhan yang lebih lanjut dengan kata-kata ataupun analogi-analogi yang lebih membuat suasana lebih rumit kembali. Percayakan proses hukum ini kepada kepolisian agar kasus ini cepat selesai
dan kita memulai kehidupan baru di 2022 dengan penuh ketenangan dan kemajuan. Baik. Jadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tetapi di sisi lain dari GP Ansor sendiri juga menginginkan ini tetap hukum ditegakkan begitu ya, Mas Adin. Baik, terima kasih Wasekjen PPGP Ansor Adin Jauharudin sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.